Haleluya. Apa kabar semuanya hari ini? Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan yang diberkati Tuhan dan semua dalam keadaan sehat-sehat saja. Bersyukur ketika kami Gerakan Pembawa Suluh boleh memiliki kesempatan yang indah untuk kembali bisa dan rindu untuk menjadi berkat untuk kita semua. Dan biarlah hari ini kita akan diberkati melalui kesaksian dan puji-pujian pada hari ini, dan biarlah semuanya tetap menyenangkan hati Tuhan dan bisa menjadi berkat untuk kita sekalian. Selamat menyaksikan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau kini hanya untukku, takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini Hanya untukmu, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Sobat muda yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di tengah-tengah situasi yang saat ini terjadi karena penyebaran virus corona yang terjadi di bangsa dan negara, bahkan di seluruh dunia, membuat kita sering merasakan mungkin ada yang kecewa, gelisah, takut. Tetapi itu semua pasti sesuai dengan rencana Tuhan, dan itu semua sudah Tuhan izinkan untuk terjadi kepada kita semua. Di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19 yang saat ini sedang kita rasakan, kita alami bersama-sama, Tuhan mengingatkan kita untuk terus bisa bersyukur, berdoa, untuk ingat selalu akan Tuhan. Karena hanya di dalam Tuhanlah kita dapat mendapatkan pengharapan yang pasti. Dan pada saat kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit kesaksian tentang pengalaman pribadi saya mengenai situasi yang terjadi kepada saya karena pandemi COVID-19 ini. Pada tahun ini saya telah dinyatakan lulus dari SMA dan sudah menjadi keinginan dan cita-cita saya untuk melanjutkan kuliah di PKN STAN. Tapi Tuhan berkata lain akan hal itu. PKN STAN pada tahun 2020 tidak membuka pendaftaran dan tidak membuka penerimaan mahasiswa baru. Ini sedikit membuat saya merasa gagal dan kecewa karena pandemi COVID ini sangat amat membuat banyak orang merasa khawatir, kecewa akan hal itu. Tapi Tuhan mengingatkan di dalam Yesaya 55 ayat 8, begini bunyi firman Tuhan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Dan itu menjadi ayat pegangan saya bahwa saya percaya Tuhan telah menyediakan masa depan yang lebih cerah. Tuhan telah menyediakan kesempatan bagi saya untuk mungkin mendaftar di tempat kuliah lain, untuk mencoba di universitas yang lain.
karena mungkin PKSN bukan sesuatu yang ingin Tuhan sediakan bagi saya. Dan satu ayat firman Tuhan yang mungkin menjadi kekuatan bagi saya dan rekan-rekan muda sekalian terdapat dalam 1 Tesalonika 3 ayat 13. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman Turen. Sepertinya udah lama sekali ya kita nggak ngumpul bareng, nggak gabes bareng. Dan malam hari ini satu kesempatan yang luar biasa banget, satu kesempatan yang indah Tuhan kasih untuk April bisa cerita-cerita nih sama teman-teman. Oke, malam hari ini kesaksian saya pastinya mau mengucap syukur banget sama Tuhan karena Tuhan itu sungguh baik, pastinya bukan cuma buat saya tapi buat teman-teman semua juga. Dan kalau mungkin teman-teman tahu, sekarang kan saya sudah tinggal di Surabaya. Puji Tuhan itu semua pasti rencana Tuhan. Banyak hal yang dilewati, banyak hal yang dilalui. Mungkin dulu kita sering banget nih pelayanan bareng, tapi sekarang kita kan harus LDRan. Kita sama-sama melayani Tuhan, tapi saya melayani di tempat yang lain. Dan teman-teman di Korps Turen tetap semangat. Oke, cerita-cerita soal pengalaman, banyak hal banget yang Tuhan bentuk dalam kehidupan saya sampai saat ini. Terutama ketika masuk di dunia kerja. Mungkin kalau ngelihat teman-teman di Korps Turen yang sudah tua-tua, sudah berumur, mereka sangat mereka pasti sudah berpengalaman banget soal pekerjaan. Sedangkan saya mungkin anak yang suka jalan, suka main, keluyuran, waktu masuk dunia kerja itu pasti kaget banget. Banyak hal yang membuat harus nangis tiap malam, harus diet, harus makan banyak. Pokoknya kayak hidup itu berantakan. Ibaratnya kayak sepertinya terlalu indah untuk melupakan kenangan di Turen dan Malang. Kalau dulu tuh kayak enak banget di Malang, enak sama teman-teman, di Turen juga enak sama teman-teman. Kalau di Surabaya itu kayak bukan gak enak sih, tapi aku aja yang belum bisa move on. Ceritanya belum bisa move on, dan banyak hal yang membuat kayak apa ya, teman-teman sampai kayak stres gitu, kayak Tuhan, kenapa kok saya harus menjalani hidup yang seperti ini? Kenapa saya nggak bisa lama-lama aja di Malang, di Turen? Kenapa saya harus dapat pekerjaan ini? Padahal yang memilih di Surabaya juga saya sendiri. Dan di situ Tuhan membentuk hidup saya semakin hari harus semakin dekat dengan Tuhan. Kalau teman-teman tahu, dulu banget waktu SMP SMA saya itu rajin banget baca Alkitab. Tapi semenjak kuliah itu nggak pernah di Turen atau di Malang pun jarang banget. Itu pun sekali-sekali sadar baca Oasis. Nah, waktu kena stres yang menurut saya membuat saya kayak kenapa sih hidup saya harus seperti ini? Jadi kayak Tuhan ingatkan gitu loh, Tuhan ingatkan. Akhirnya kalau teman-teman tahu, sampai saat ini saya selalu baca Alkitab dari pagi dan malam, bangun pagi dan malam tidur. Itu jadi kayak Tuhan kayak kasih ingat, kayak bentuk saya, kalau kamu tuh harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Kalau kamu anak Tuhan, maka kamu harus hidup berdasarkan firman Tuhan. Meskipun sampai sekarang ini saya juga masih sangat banyak belajar untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan. Terus banyak hal juga yang Tuhan ingatkan tentang masalah-masalah yang mungkin saya atau teman-teman hadapi. Sedangkan Tuhan dulu sebelum dia mati, dia kan juga sampai nangis darah, perjuangannya banyak banget. Tuhan ngerasain itu, masa saya sebagai anak Tuhan nggak bisa ngerasain itu? Masa saya sebagai anak Tuhan nggak kuat, sedangkan Tuhan aja kuat untuk menghadapinya. Oleh karena itu saya juga harus semangat, harus tetap kuat. Itu yang membuat saya harus bisa melawan rasa stres, pusing mungkin dengan kerjaan, dengan dunia baru yang rasanya bukan dunia April banget. Tapi puji Tuhan, puji syukur sama Tuhan, banyak banget orang-orang di sekeliling kita juga yang selalu mendoakan kita, mengasihi kita, mendukung kita, sehingga sampai hari ini masih ada April. Sampai hari ini saya masih kuat, sampai hari ini saya masih tegar dan bisa menikmati liburan, ngumpul lagi deh sama anak Turen. Dan ya cara mengatasinya seperti itu sih teman-teman. Karena emang bener sih, kadang saat kita bahagia itu kita tuh lupa sama Tuhan. Tapi kenapa harus ada cobaan? Karena dengan ada cobaan kita jadi ingat sama Tuhan, iya kan? Ya kan? Coba kalau senang-senang mana kita mau ingat Tuhan? Kalau kita baik-baik terus, kalau mungkin saya masih main-main terus, jalan-jalan terus, mana mau ingat Tuhan? Tapi karena dikasih sakit, terus dikasih stres, akhirnya jadi ingat sama Tuhan kan? Akhirnya jadi ingat untuk baca Alkitab, akhirnya jadi ingat untuk cari Tuhan. Jadi ini yang mau jadi aku share sama teman-teman. Dan satu ayat firman Tuhan yang ini aku dapat dari Opsir di Surabaya, yang selalu kasih kuat buat kita anak muda juga. Di dalam 1 Korintus 10 ayat 13,
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Jadi jangan khawatir, pencobaan yang kita alami belum separah kok yang Tuhan hadapi sampai Dia harus mati buat kita semua. Kalau Dia aja bisa melaluinya, maka kita sebagai anak Tuhan, kita pasti bisa, karena kan kita udah diselamatkan. Oke, semangat teman-teman, Tuhan memberkati. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku.